Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial di wanda.org. Kali ini kita akan membuat sebuah game kuis dengan jawaban bergambar, yaitu kuis tebak satwa. Berbeda dengan kuis sebelumnya yang jawabannya berupa teks, kali ini kuisnya adalah berupa gambar, di mana gambar tersebut akan menjadi jawaban dari pertanyaan. Secara umum memiliki fitur-fitur standar sebagaimana kuis sebelumnya. Namun demikian di sini digunakan MPI komponen sehingga kode yang digunakan sangat sederhana, hanya menggunakan satu baris kode untuk menciptakan sebuah kuis bergambar seperti ini. Pada tahapan terakhir juga memiliki sebuah sistem review di mana akan menampilkan skor sekaligus menampilkan bintang-bintang dari hasil yang dijawab oleh pemain, dan di sana juga ada timer yang mana timer tersebut berfungsi sebagai pengatur waktu yang akan terintegrasi secara otomatis dengan menggunakan kuis. Nah, untuk membuatnya ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mendownload MPI komponen. MPI komponen bisa Anda dapatkan melalui website saya di www.wanda.org. Anda klik halaman MPI komponen, di sana terdapat tombol download. Jadi di sini Anda download MPI komponen. MPI komponen ini adalah file bertipe FLA yang bisa dibuka dengan aplikasi Adobe Animate. Nah, setelah Anda download, di sana Anda bisa membuka menggunakan Adobe Animate. Anda bisa menggunakan Adobe Animate versi 2001 ke atas atau versi 2017 juga tidak masalah. Dan Anda akan mendapatkan sebuah komponen yang sudah siap untuk dipakai, mulai dari pembuatan kuis, pembuatan puzzle, kemudian pembuatan fitur-fitur standar multimedia dan sebagainya. Nah, ini file ini sudah siap untuk digunakan dan siap untuk dipakai. Persiapan kedua adalah Anda membutuhkan gambar. Anda menyiapkan terlebih dahulu gambar, aset-aset gambar. Di sini saya memiliki sebuah cover untuk judul atau halaman judul dari game tebak satwa nantinya. Kemudian saya juga memiliki beberapa gambar yang saya beri nama hewan 1, hewan 2, hewan 3, hewan 4, dan seterusnya, yang mana di sana memiliki nama yang berurutan. Anda perhatikan di situ namanya adalah hewan 1, hewan 2, dan seterusnya sampai dengan hewan 16. Nah, pada aplikasi yang Anda buat, Anda bisa membuat secara fleksibel, tidak harus berurutan namanya. Namun demikian di sini saya buat berurutan supaya proses mengimportnya nanti mudah. Nah, Anda bisa mengimport secara manual satu demi satu atau secara otomatis apabila namanya berurutan. Tahapan berikutnya saya membuka Animate dan saya membuat sebuah file baru. Saya pencet file menu, kemudian saya pilih New, dan di file baru saya membuat sebuah file standar, yaitu file dengan ukuran 1280 x 720 pixel dengan frame rate 30 frame per second, dan platformnya adalah ActionScript 3.0. Nah, banyak sekali yang bertanya kenapa tidak menggunakan ActionScript 2.0. Nah, di sini mungkin adalah kesempatan untuk menjelaskan bahwa ActionScript 2.0 sudah tidak dipakai sebenarnya sejak tahun 2005. Nah, digantikan oleh ActionScript 3, dan ActionScript 3 ini standar sampai dengan sekarang dan mampu beroperasi di platform Air maupun Android. Jadi ini yang harus diperhatikan bagi yang masih menggunakan ActionScript 2, Anda bisa beralih ke ActionScript 3. Dan MPI komponen ini menyediakan kode-kode yang luar biasa banyak fiturnya, dan ini bisa Anda gunakan hanya dengan satu baris kode saja. Nah, saya pencet create di sini untuk membuat sebuah file baru. Nah, ketika membuat file baru seperti ini, Anda perhatikan di layar, saya akan membuat sebuah susunan layer untuk mempermudah proses pembuatan. Seperti pada tutorial sebelumnya, di sini saya membuat sebuah 3 buah layer atau 4 buah layer. Layer yang pertama saya beri nama background. Kemudian layer yang berikutnya saya beri nama content. Layer yang ketiga saya beri nama MPI, dan layer yang keempat saya beri nama kode. Nah, susunan layer ini akan membantu kita dalam membuat sebuah multimedia interaktif. Nah, tahapan berikutnya adalah menyiapkan terlebih dahulu MPI. MPI ini sebenarnya singkatan dari multimedia pembelajaran interaktif. Anda bisa menyebutnya apapun, sebenarnya tidak harus MPI. Di sini saya klik frame 1, layernya adalah layer MPI, kemudian saya membuka library. Anda perhatikan di sini saya MPI komponennya
masih terbuka ya. Dan di sini saya library-nya saya aktifkan ke MPI komponen dan saya mencari simbol bernama MPI. Nah, ini saya drag ke layar. Anda boleh meletakkan dimanapun karena ini tidak terlalu ngefek posisinya. Sebagai contoh saya letakkan di samping, di luar stage. Terus kemudian di sini saya tambahkan nama MPI. Nah, dengan cara ini, maka MPI ini sudah bisa diakses kode-kodenya. Jadi kode-kode yang ada di dalamnya ada ribuan baris kode. Apabila Anda ingin bertanya kodenya seperti apa, maka akan sangat sulit untuk menjelaskan karena kodenya begitu banyak. Namun demikian di sini ketika sudah diberi nama MPI seperti ini, maka dia akan dengan mudah diakses nantinya. Berikutnya saya akan membuat durasi dari aplikasi ini. Sebagai contoh, durasinya adalah 20 frame. Jadi nantinya halaman cover akan saya letakkan di frame 2, terus kemudian akan ada halaman untuk menebak gambar itu sendiri atau membuat kuis tebak gambar itu sendiri atau tebak satwa. Jadi di sini saya hanya menambahkan semacam durasi. Saya tambahkan di frame 20, jadi frame 20 saya klik kanan, kemudian saya pilih insert frame. Nah, sehingga MPI ini akan berdurasi di frame 1 sampai dengan frame 20 nantinya. Nah, kemudian saya akan mengimport sebuah gambar cover yang sudah saya siapkan terlebih dahulu, seperti pada tahapan sebelumnya. Jadi di sini saya klik layer background frame 1, kemudian saya import file, import to stage. Nah, yang saya import di sini adalah gambar dari cover tebak satwa tadi. Jadi di sini saya akan buka seperti ini. Terus kemudian saya juga akan menambahkan frame sebanyak beberapa frame ya. Di sini sebagai contoh saya tambahkan insert frame sehingga di frame 20 ini ada durasi yang panjang seperti ini. Nah, seperti halnya pada tutorial-tutorial sebelumnya, biasanya saya menyarankan bahwa untuk memulai sebuah aplikasi jangan dimulai dari frame 1. Frame 1 kita buat sebagai untuk menyimpan variabel, untuk loading dan sebagainya. Maka di sini saya akan memulai dari frame 2. Di frame 2 saya akan menambahkan sebuah tombol agar ketika tombol ini diklik maka tombol ini akan memainkan sebuah permainan ke frame berikutnya. Jadi di sini saya klik frame 2, layernya adalah layer content, kemudian saya klik kanan dan saya pilih insert keyframe. Kemudian saya akan menambahkan tombol play di sini. Untuk menambahkan tombol play, Anda bisa membuat simbol secara khusus, jadi Anda gambar terlebih dahulu, atau Anda import gambar, kemudian Anda convert menjadi sebuah tombol. Atau apabila Anda ingin menggunakan di MPI komponen, Anda cukup buka library-nya MPI komponen dan Anda cari saja tombol play. Nanti di sana sudah ada play button seperti ini. Jadi saya di library-nya ya, saya search ada play, saya tulis PL saja nanti sudah muncul play button. Ini Anda drag ke sini. Nah, ini sebenarnya juga tombol standar. Apabila ini Anda double klik, ini di dalamnya adalah movie clip standar. Anda bisa mengedit, Anda bisa mengubah warna, mengubah bentuk dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, di sini si MPI komponen ini menyediakan beberapa aset visual apabila Anda tidak sempat membuatnya. Nah, setelah saya drag ke sini, maka kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan instance name. Jadi setelah aset visual dibuat, maka perlu instance name. Maka di sini saya tambahkan instance name. Instance name ada di bagian kanan. Kemudian di sini saya tuliskan play btn seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika ini diklik, maka dia akan berpindah ke frame selanjutnya. Nah, berikutnya saya akan menambahkan kode. Di kode, seperti yang saya jelaskan tadi, kode akan dimulai dari frame 2. Jadi saya klik kanan frame 2, kemudian saya tambahkan keyframe. Nah, kodenya sangat sederhana. Untuk menampilkan kode, klik frame 2, layar kode, kemudian Anda buka menu window, kemudian action. Nah, kodenya sendiri saya akan menuliskan kode yang relatif sederhana. Yang pertama adalah stop. Karena kita berasal dari frame 1, apabila tidak di stop, nanti aplikasi akan looping, akan berjalan secara terus-menerus. Dengan stop, maka dia akan berhenti di frame 2. Kemudian, ketika tombol play tadi diklik, maka dia akan pergi ke frame 10 misalkan. Maka di sini saya ketikkan MPI, titik, klik. Kemudian apa yang diklik? Yang diklik adalah play btn. Dan apa yang terjadi? Pergi ke frame 10. Nah, dengan demikian, maka apabila dijalankan nanti dan tombol play button ditekan, dia akan otomatis pergi ke frame 10. Kita siapkan terlebih dahulu frame 10. Di frame 10, kita hapus terlebih dahulu backgroundnya atau kita ganti backgroundnya.
saya tambahkan remove insert blank keyframe, sehingga dia tidak ada gambar ya, blank keyframe. Nah, kita akan uji coba dengan cara menekan Ctrl Enter. Jadi apabila nanti dijalankan dan tidak ada error, maka apabila diklik, kita akan mendapatkan layar putih yang ada di frame 10. Tekan Ctrl Enter untuk menjalankan. Nah, maka di sana sudah ada tampilan visualnya, ada tepak satwa dan ada tombol. Dan apabila ini tombol ini saya klik, maka kita akan menuju ke frame 10, yaitu area yang masih kosong. Nah, disinilah nanti kita akan menambahkan kuis tepak satwa itu sendiri. Pada frame 10, layer background, saya membuat sebuah background sederhana. Jadi saya membuat kotak standar seperti ini. Kemudian saya beri warna, misalkan di sini saya beri warna warna biru, agak mudah seperti ini. Kemudian saya ubah ukurannya, X-nya adalah 0, Y-nya 0, lebarnya adalah 1280 atau lebar stage, dan tingginya adalah 720. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah background full berwarna biru muda seperti ini. Anda bebas menggunakan apapun, bahkan Anda bisa mengimport menggunakan gambar yang sudah Anda siapkan terlebih dahulu. Outline-nya saya hapus agar lebih baik saja ya. Terus kemudian di sini saya akan lock background ini supaya tidak mengganggu lagi, atau supaya tidak bergeser atau tidak terganggu karena sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah kuis untuk tebak gambar yang ada di sini. Jadi di sini saya akan klik layer content, kemudian frame-nya adalah frame 10, saya klik kanan, saya tambahkan blank keyframe. Nah, di sini akan saya tambahkan kuis. Nah, untuk kuis, kalau kita kembali ke MPI komponen, kemudian Anda jalankan, Anda Ctrl Enter, maka di MPI komponen ini terdapat begitu banyak fitur-fitur yang bisa Anda gunakan, seperti transisi, go to end play, go to end stop, suara, dan seterusnya. Dan di sini ada di sebelah paling kanan itu ada beberapa kuis. Ada kuis standar yang seperti ini. Kemudian ada kuis yang menggunakan timer, di atasnya ada timer seperti itu. Kemudian ada kuis untuk menebak gambar seperti ini. Dan yang berikutnya adalah kuis yang jawabannya adalah gambar. Nah, yang mana itu sudah siap untuk dipakai, ada sistem timer dan sebagainya. Nah, maka saya akan menggunakan kuis dengan jawab gambar ini ya. Nah, untuk mengecek di manakah keberadaan frame itu, Anda bisa pergi ke layer kode, kemudian adalah frame-nya frame 2, kemudian Anda buka di situ di kode action-nya. Nah, Anda perhatikan di sana ada mpi.click, klik, dan seterusnya. Yang apabila Anda lihat di sana ada kuis untuk gambar 2 button ini ya, kuis dengan jawaban gambar, dan itu adalah frame-nya di frame 116. Maka apabila Anda buka ke sini, Anda drag, di sini sudah ada label dari layernya masing-masing. Nah, kuis tadi berada di posisi 116. Nah, 115 itu kuis gambar dan 116 adalah kuis yang jawabannya adalah milih gambar ya. Ini kita copy saja. Jadi Anda klik kanan, Anda copy. Kemudian Anda kembali ke project Anda, lalu Anda pastekan di sini. Nah, disinilah kuis itu nantinya yang akan kita gunakan ya. Dan Anda perhatikan di situ juga ada instance name yang sudah jadi, yaitu kuis MC. Nah, kuis ini nanti yang akan kita gunakan. Bagaimana kuis ini nanti akan kita gunakan sebagai template untuk menampilkan game tebak satwa kita. Nah, Anda perhatikan apabila kita double klik dari kuis MC ini, ada beberapa elemen di sana. Yang pertama adalah elemennya adalah dynamic text. Dynamic text di sini digunakan untuk menampilkan soal. Pertama adalah nomor soal TXT, dan yang berikutnya adalah soal TXT. Jadi dua teks ini digunakan untuk menampilkan soal. Berikutnya ada jawaban. Ada 1, 2, 3, 4. Bahkan apabila Anda membutuhkan jawaban yang kelima, keenam juga bisa, sangat fleksibel. Atau Anda membutuhkan jawabannya cuma 2 juga sangat fleksibel. Jadi Anda tinggal hapus yang ketiga dan 4 apabila Anda hanya menampilkan 2 jawaban. Apabila Anda butuh 5 jawaban, berarti Anda membuat satu movie clip lagi namanya adalah jawaban 5. Sefleksibel itu. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah di dalam movie clip jawaban ini, kalau Anda double klik, di dalamnya terdapat sebuah timeline memiliki 2 frame.
Frame yang pertama adalah kondisi standar dan frame yang kedua adalah kondisi ketika menyala atau aktif. Nah, selanjutnya ada lingkaran merah di sana. Apabila ini saya double klik, maka di sini ada frame by frame tempat jawaban itu sendiri. Jadi ada warna merah, kuning, hijau. Ini adalah sampel yang sangat sederhana yang bisa kita gunakan untuk kuis dengan jawaban gambar. Nah, disinilah nanti akan kita ganti gambar merah, kuning, hijau, dan seterusnya ini dengan gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Saya kembali lagi ke kuis MC, tipe gambar ini. Kemudian di atas juga ada status kuis. Di sini ada tulisan hasil MC. Apabila Anda double klik, di dalamnya terdapat jawaban benar, kemudian ada jawaban salah, kemudian ada waktu habis, dan ada soal habis. Ini standar tutorial kuis yang bisa Anda lihat pada video-video sebelumnya. Saya kembali ke scene 1 setelah ada penjelasan itu tadi. Jadi Anda bisa mengedit sebagaimana mestinya. Jadi Anda bisa mengubah, mengutak-atik isinya dan sebagainya. Yang terpenting adalah jangan merubah instance name yang ada. Nah, berikutnya kita akan menambahkan gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi ke dalam movie clip jawaban tadi. Untuk mengubah lingkaran-lingkaran warna, saya kembali lagi, saya double klik lagi si kuis tadi ya. Dan kemudian saya double klik jawaban ini. Ini semuanya movie clip yang sama, yaitu jawaban MC gambar. Saya double klik. Nah, kemudian di dalamnya ada gambar. Saya double klik lagi. Jadi di sini ada warna-warni. Ada merah, kuning, hijau, Mechiku, Hibi, Niu ya. Terus kemudian terakhir ada coklat, berarti ada 7 frame di sana. Nah, kita akan ganti dengan gambar yang sudah kita siapkan. Nah, cara menggantinya sebenarnya Anda bisa hapus saja layer ini, kemudian Anda buat sebuah layer baru, lalu Anda import gambarnya. Nah, di sini untuk mempermudah saya akan membuat sebuah layer baru. Saya klik di frame 1, layer baru yaitu layer 2. Kemudian saya pilih menu File, Import, kemudian Import to Stage. Nah, yang saya import adalah hewan 1 saja. Nah, inilah adalah keuntungan apabila kita menggunakan nama file yang berurutan. Apabila saya import hewan 1 ini, maka akan muncul sebuah pesan bahwa hewan ini memiliki sequence atau gambar yang berurutan. Jadi gambar yang sequence itu adalah gambar yang bisa disusun untuk menjadi sebuah animasi sebenarnya. Tapi di sini karena dia namanya berurutan, maka kita bisa mengimportnya secara simultan. Jadi hanya satu saja yang diimport, tapi yang lainnya akan ikut ke import. Nah, beda cerita apabila namanya berbeda-beda, maka Anda harus mengimport satu demi satu. Nah, sebagai contoh di sini saya akan jawab yes. Nah, maka si gambar tadi, Anda perhatikan ada gambar di sini, dia akan urut mulai dari burung hantu sampai ada di frame 16 yaitu gambar jerapah ini. Nah, setelah itu layer 1 karena kita sudah tidak membutuhkan yang namanya lingkaran warna tadi, kita bisa menghapusnya. Nah, maka secara otomatis kita memiliki gambar beraneka macam seperti itu. Nah, saya kembali ke jawaban MC gambar. Tentu saja posisinya kurang tepat dan Anda perhatikan juga ukurannya terlalu besar. Apabila ini saya letakkan di sini, Anda perhatikan tuh jawabannya menjadi sangat besar karena frame-nya atau bingkainya saya buat tadi 300 x 300 pixel. Maka saya akan perkecil menggunakan transform tool. Jadi saya tahan shift dan saya perkecil saja standar. Saya letakkan di sini. Nah, Anda perhatikan di situ. Anda boleh menatanya, Anda boleh membuat user interface yang berbeda dan Anda bisa mengembangkannya lebih lanjut. Nah, berikutnya di sini saya tidak mengubah instance name ya. Jadi di situ si gambar ini tetap instance name-nya adalah gambar. Terus kemudian saya keluar juga tidak ada perubahan apapun di instance name. Hanya saja saya mengubah lingkaran warna tadi menjadi gambar hewan. Nah, berikutnya kita akan membuat soalnya ya, kode untuk soal. Saya akan kembali ke scene 1. Saya klik frame 10, layernya adalah layer kode. Saya klik kanan dan saya tambahkan blank keyframe. Maka di sini saya akan membuat kuisnya. Nah, kita coba pelajari terlebih dahulu di MPI komponen. Saya klik MPI komponen. Kemudian saya ke atas, bagian atas. Di situ ada kuis gambar, ada 2, frame 115 dan 116. Karena kita tadi pakai yang 116, kita lihat contoh kodenya. Window action. Nah, kode di sana ada beberapa kode di sana. Di situ ada
home button dan login MC. Di sini ada home button dan ada sistem login. Kita belum menambahkannya, jadi kita tidak perlu. Kemudian di situ ada soal, dan soalnya di situ ada jawabannya berupa angka. Nah, apabila Anda lihat tutorial kuis sebelumnya, di sana jawabannya berupa teks atau string, yaitu sebuah kata-kata dalam tanda petik, warnanya hijau. Nah, sementara di sini jawabannya adalah angka atau frame dari sebuah gambar tadi ya. Kemudian saya turun ke bawah, di situ ada MPI kuis, kemudian ada macam-macam, dan di situ ada kuis MC.tipe jawaban gambar. Nah, sementara untuk timer dan sebagainya kita tidak memerlukan ya. Jadi di sini saya akan coba untuk mengcopy mulai dari soal saja, terus kemudian sampai dengan MPI kuis MC dan seterusnya sampai baris 18, yaitu kuis MC.tipe jawaban adalah gambar. Nah, ini saya copy. Kemudian saya ke file project yang kita buat, dan ini saya akan pastekan di frame 10 layer kode. Saya buka action dan saya pastekan di sini. Sekarang kita akan membuat soalnya terlebih dahulu. Nah, apabila di situ ada soal 4, karena ini kuis jenis keempat, kita bisa mengeditnya menjadi soal biasa gitu ya. Jadi var soal .2 array. Ini seperti di tutorial sebelumnya. Nah, yang menarik di sini yang harus Anda perhatikan adalah bahwa file bertipe array itu memiliki matriks data. Nah, datanya adalah ini disebut sebagai array multidimensional ya. Kalau istilah kerennya, istilah programmingnya itu adalah multidimensional array. Jadi array di dalam array. Nah, di dalamnya ada array juga. Nah, array ini simbolnya adalah kurung siku ini ya. Jadi kurung siku ini adalah simbol dari array. Dan di situ ada tipenya, ada string. Ini adalah soalnya. Ini jawaban pertama, jawaban yang benar. Ini jawaban pengecohnya. Nah, dalam kasus ini punya saya adalah memiliki 4 buah jawaban. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya. Sebagai contoh, soalnya akan saya lihat di sini. Hewan pertama adalah hewan satunya adalah burung hantu, misalkan nih. Maka soalnya ditulis seperti ini. Coba cari burung hantu. Nah, maka jawabannya adalah frame 1, yaitu frame tempat burung hantu. Nah, dengan jawaban ini, maka nantinya akan muncul gambar burung hantu. Sementara file pengecoh lainnya Anda bisa menambahkan file 2, 3, 4, dan sebagainya. Berarti frame 2, frame 3, dan seterusnya. Anda juga bisa mengacak, misalkan di sini frame 6, atau di sini adalah frame 8, dan sebagainya. Nah, saya beri contoh berikutnya. Misalkan yang kedua, saya akan membuat misalkan hewan gajah ya. Hewan gajah adalah hewan yang nomor 5. Nah, di sini saya akan menambahkan soalnya adalah hewan yang memiliki belalai adalah. Nah, setelah saya menulis hewan yang memiliki belalai adalah, jawabannya adalah nomor 5, hewan 5. Nah, Anda perhatikan di situ hewan 5 adalah gajah memiliki belalai. Kemudian pengecohnya Anda bisa ubah misalkan jerapah 16. Kemudian Anda juga bisa sebagai pengecoh misalkan 9 sama 10. Nah, di sini saya tulis 9 sama 10. Nah, dan seterusnya nanti kita akan membuat soal ini sampai sebanyak mungkin soalnya, dan Anda bisa fleksibel. Intinya warna hijau yang pertama ini disebut sebagai string, ini adalah soalnya. Kemudian angka berikutnya ini adalah jawaban yang benar, dan angka berikutnya di sini adalah jawaban pengecoh. Nah, dengan demikian Anda bisa mengedit, menambahkan soal sebanyak mungkin untuk memperkaya multimedia pembelajaran interaktif Anda. Di sini saya sudah membuat soal sebanyak 12, jadi ada 12 soal, dan Anda perhatikan di akhir dari soal array ini adalah tutup kurung sikunya ada 2. Nah, apabila berwarna biru seperti ini berarti betul, tapi apabila berwarna merah berarti ada yang kurang dengan kurung sikunya. Anda harus berhati-hati dengan ini. Nah, apabila soal sudah selesai, maka kita ke baris berikutnya. Nah, untuk mengaktifkan kuis menggunakan MPI komponen sangat mudah. Kita hanya menggunakan kode MPI.kuis,
kemudian diikuti dengan quiz MC. Quiz MC ini adalah nama instance name dari komponen dari sebuah quiz ini tadi yang sudah kita copy dari MPI komponen. Ada quiz MC di sana. Kemudian dilanjutkan dengan soal. Di sini kalau kita nulis var soal, maka di sini soal saja. Kalau tadi karena soal 4 yang kita copy, maka tadi di sininya soal 4, tapi karena kita sudah menggantinya menjadi soal, maka di sini cukup soal. Nah, 5 ini adalah jumlah soalnya. Apabila kita membutuhkan yang lebih banyak, maka kita bisa menuliskan. Misalkan di sini saya akan membuat 6 soal. Kemudian, apa yang terjadi setelah selesai? Maka di sini saya tuliskan function selesai quiz. 4-nya juga saya hapus. Nah, saya lanjutkan ke baris ke-15 di sini, baris selanjutnya, agar bisa memahami bahwa tipe jawabannya adalah berupa gambar, maka di sini saya tulis quiz MC tipe jawaban sama dengan dalam tanda petik gambar. Nah, secara default di tutorial sebelumnya, tipe jawabannya adalah teks. Jadi tipe jawaban sama dengan dalam tanda petik TEKS atau teks. Nah, untuk mengubahnya karena tipe jawabannya adalah gambar, maka di sini saya tulis tipe jawaban adalah dalam tanda petik gambar. Nah, maka ini akan siap untuk dijalankan. Namun, kita harus menampilkan sebuah fungsi apabila kuis itu selesai atau soalnya sudah soal maksimal, yaitu soal ke-6. Nah, maka di sini saya tuliskan function selesai kuis. Nah, untuk sementara selesai kuisnya kita cukup trace saja. Saya kasih nama OK seperti ini. Jadi setelah kuisnya selesai, nanti di output panel akan muncul teks OK. Nah, apabila sudah Anda ketik seperti ini kodenya, Anda simpan, Ctrl S, kemudian Anda beri nama, misalkan di sini adalah tebak satwa. Nah, setelah itu Anda jalankan dengan Ctrl Enter. Apabila tidak ada masalah, maka secara otomatis nanti akan memunculkan karakter-karakter atau kuis tebak gambar tadi. Tapi Anda perhatikan terlebih dahulu, di output panel ada keterangan bahwa font should be embedded for any text that may be edited at runtime. Artinya adalah bahwa sebuah huruf itu harus di-embed. Di tutorial sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa apabila tidak di-embed, nanti tulisannya tidak akan ditampilkan secara lengkap. Nah, kita coba kita play. Nah, maka Anda perhatikan di situ hewan yang suka makan wortel alah gitu ya. D-nya tidak muncul, G-nya tidak muncul, angkanya tidak muncul. Nah, kita close terlebih dahulu, kita perbaiki kesalahannya. Nah, yang dimaksud dengan embed text itu adalah mengubah dinamik teks yang ada di sini, kemudian menambahkan opsi embed. Embed itu adalah menyertakan file hurufnya ke dalam aplikasi. Bagi yang paham desain grafis, biasanya apabila Anda membuat sebuah gambar atau membuat desain yang ada tulisannya, ada teksnya, maka file teks ini harus disertakan agar bisa terbuka dengan sempurna hurufnya. Nah, saya kembali ke sini, ke kuisnya tadi, kuis MC, kemudian saya double klik. Di dalamnya ada dynamic text. Anda boleh memilih salah satu, Anda geser ke opsi properties, kemudian di sana ada tombol yang sangat besar sebenarnya, yaitu tombol embed. Anda klik embed tersebut dan Anda centang all. Maka secara otomatis hurufnya akan di-include atau dimasukkan ke dalam aplikasi. Saya klik OK dan sekarang saya jalankan. Ctrl Enter kembali. Nah, apabila Anda lihat di output panel sudah tidak ada pesan tadi ya, tidak ada pesan font harus di-embed, berarti sudah ter-embed. Terus kemudian kita akan coba menjalankan aplikasi ini. Apabila saya klik tombol play di tengah, maka akan muncul di situ. Hewan yang memiliki belalai adalah, nah di sini ada gambarnya. Apabila saya pilih gajah, maka jawabannya benar. Nah, berikutnya langsung ke tampilan berikutnya. Hewan yang pintar kungfu adalah, nah di sini ada monyet, ada gajah, ada panda, ada bebek ya. Kalau misalkan kita jawab bebek, maka jawabannya salah karena harusnya kungfu panda ya. Hewan yang suka makan pisang adalah, di situ ada monyet. Terus kemudian pertanyaan berikutnya lagi, carilah hewan yang berduri tajam. Ada beruang, ada panda, dan seterusnya. Saya pilih landak. Nah, soal ini akan muncul sebanyak 6 karena tadi kita set soalnya 6 dan di sini belum ada timer. Jadi timernya tidak aktif, jadi masih aman, bisa dikerjakan dengan sangat mudah. Terus kemudian di situ ada lagi hewan yang suka makan wortel, kelinci tentu saja.
Dan soal yang terakhir, aku adalah raja hutan. Nah, raja hutan di sini bisa memilih singa. Nah, maka ketika soal sudah habis, Anda perhatikan di output panel di sini nanti akan muncul teks OK. Nah, artinya dia itu sudah selesai dan kita bisa sebenarnya menjalankan dengan sesuatu yang lain. Misalkan akan kita lempar ke halaman skor, kemudian kita bisa pindah ke frame home lagi atau apapun, atau memberikan pop up dan sebagainya yang akan kita kerjakan pada tahapan berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah menambahkan tantangan pada kuis ini, yaitu dengan menambahkan timer. Timer sendiri adalah waktu yang dihitung secara mundur, dan apabila waktunya habis maka akan muncul pesan bahwa waktunya habis dan soal akan dilanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, untuk menambahkan si timer ini sendiri, Anda bisa cek kembali ke MPI komponen. Di MPI komponen itu terdapat beberapa frame tentang timer. Jadi apabila Anda drag di sini, di situ ada timer di frame 65. Nah, ada di situ ada dua jenis timer yang sudah disiapkan. Ada timer yang sifatnya adalah bar seperti ini ya, atau kotak yang berkurang secara drastis, ke semakin hijaunya semakin sedikit dan merahnya semakin bertambah, dan ada yang sifatnya lingkaran seperti ini atau seperti jam. Nah, apabila ini ada double klik untuk yang mendatar seperti ini, isinya adalah animasi secara motion twin. Di situ durasinya ada 1 sampai 30, ini bebas, Anda bisa membuat durasi berapapun. Nanti aplikasi MPI kodenya akan menyesuaikan dengan sendirinya. Sementara kalau untuk yang lingkaran itu bentuknya secara frame by frame seperti ini, jadi dari full kemudian berkurang sampai dengan habis. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya relatif sederhana, bahwa di timer untuk MPI itu frame 1 adalah frame di mana waktu masih penuh atau waktunya masih maksimal. Sementara di frame terakhir itu adalah waktunya sudah habis. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan. Anda boleh membuatnya frame berapapun, mau 10 frame, mau 100 frame, itu kodenya akan menyesuaikan. Nah, namun apabila kita tidak membuatnya secara manual atau tidak ada waktu untuk membuatnya, Anda cukup mengcopy paste saja. Sebagai contoh di sini saya akan copy di situ si timer yang sifatnya bentuknya adalah lingkaran. Ini saya copy. Atau Anda juga bisa mengambil dari library-nya MPI komponen ya. Kemudian saya ke tebak satwa di sini, dan di sini saya akan mempastekan si timer tadi. Jadi saya klik frame 10, layernya adalah layer konten, saya klik kanan, kemudian saya paste in place ya. Timernya kemudian saya atur, misalkan timernya ada di sini. Nah, perhatikan juga nama instance name, karena tadi di MPI komponen ada dua timer ya. Di sini saya beri nama timer 1 dan di sini timer 2. Nah, sementara kalau di sini karena timernya hanya 1, maka cukup saya beri nama timer MC seperti ini. Jadi namanya di sini hanya timer MC. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengaktifkan timer ini. Cara mengaktifkan timer sebenarnya cukup mudah. Jadi Anda kembali lagi ke frame 10 layer kode, Anda buka action-nya, kemudian di bagian bawah sini Anda tambahkan kode untuk timer. Kode untuk timer sebenarnya juga relatif sederhana, satu baris saja, mpi.timer. Kemudian nama movie clipnya tadi, timer MC. Kemudian Anda menginginkan berapa detik. Sebagai contoh di sini saya, karena ini mungkin anak-anak ya, tebak satwa ini, kemudian anak-anak mungkin untuk membaca soalnya juga membutuhkan waktu yang relatif panjang, maka di sini saya set misalkan 10 detik. Nah, dengan satu baris kode ini maka si kuis ini akan terintegrasi dengan timer, atau timer akan memasuki kuis tadi dan secara otomatis akan mempengaruhi kuis. Nah, dengan penambahan satu baris kode ini, kalau kita jalankan nantinya, maka kita akan memiliki sebuah timer ya. Ketika ini saya play, maka di sini akan muncul timernya, dan timer ini akan berjalan 10 detik. Nah, apabila kita jawab dengan betul, tentu saja jawabannya pasti akan lompat ke frame berikutnya dan akan kereset tuh timernya. Jadi kembali ke 0 lagi. Tapi apabila sebagai contoh, apabila kita waktunya lewat, maka secara otomatis akan muncul waktu habis dan akan muncul lagi. Nah, untuk ke soal berikutnya, jadi secara otomatis tidak perlu kita utak-atik, dengan satu baris kode saja dia sudah
mampu untuk beroperasi secara otomatis. Nah, dengan cara ini maka kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara menyusun timer, menghitung atau counting down dan sebagainya, karena MPI komponen sudah menyediakannya secara baik gitu ya, cukup dengan satu baris kode. Nah, ini adalah jawaban yang terakhir, suka mencuri. Nah, kemudian soalnya akan habis dan kita akan dilempar ke frame selanjutnya nantinya. Nah, di sini cukup ada pesan oke saja karena setelah selesai kuisnya cukup tulis oke. Nah, maka tahapan berikutnya kita akan membuat halaman untuk menampilkan skor permainan. Nah, untuk menambahkan skor permainan, Anda perhatikan di baris 19 di layar bahwa ketika selesai kuisnya maka di sini ada tulisan trace oke. Padahal kita akan melempar ke frame tempat kuis itu menampilkan skornya. Maka di sini saya akan menambahkan sebuah variabel terlebih dahulu untuk menyimpan nilai. Jadi di sini saya akan tulis terlebih dahulu var nilai sama dengan 0 seperti itu ya. Terus kemudian ketika selesai kuisnya, nilainya akan saya ganti. Nilai sama dengan kuis MC titik skor. Nah, jadi kuis MC tadi secara otomatis memiliki variabel skor, yaitu nilai berapa yang diperoleh oleh pemain. Nah, berikutnya barulah kita akan mengirim ke frame selanjutnya, yaitu frame 20. Jadi di sini saya cukup menambahkan go to and stop frame 20. Nah, artinya ketika kuis itu selesai, maka nilainya akan disimpan terlebih dahulu. Kalau misalkan betul 5 ya nilainya berarti 5, betul semua nilainya 6. Kemudian setelah nilainya itu disimpan, maka kita pergi ke frame 20. Nah, disinilah kita akan menyiapkan di frame 20 itu bagaimana hasilnya nanti. Saya kembali ke timeline. Kemudian saya ke frame 20, yaitu lokasi tempat halaman skor. Saya klik frame 20, layernya adalah layer konten, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Nah, di blank keyframe ini saya akan menambahkan dynamic text. Nah, dynamic text itu adalah sebuah teks yang bisa berubah-ubah. Jadi di sini akan saya tulis teks di sini ya, saya pilih text tool, kemudian di sini saya pilih dynamic, dan di sini saya akan menuliskan sebuah angka, misalkan angkanya 99, warnanya kita ubah jadi warna merah misalkan. Nah, kita atur propertiesnya, misalkan di situ center seperti ini, warnanya kita ubah ya, jadi oranye atau jadi kuning lah biar jelas. Kemudian ukurannya saya gedein, nah misalkan segitu. Apabila Anda masih kurang besar ya kita bisa besarkan lagi. Terus kemudian kita akan menambahkan instance name. Jadi apabila si teks itu sudah betul, kita akan tambahkan instance name. Nah, sebagai contoh di sini instance name-nya adalah nilai txt. Jadi nama dari si gambar ini, nama dari teks ini adalah nilai txt. Nah, setelah Anda buat seperti ini, maka saatnya menambahkan kode. Kodenya ada di frame 20. Layernya layer kode, kita klik kanan, kita tambahkan keyframe. Nah, setelah itu kodenya juga relatif sederhana. Jadi di sini window action, kemudian kodenya adalah nilai txt.text sama dengan string, kemudian kita tulis nilai. Nah, apabila Anda perhatikan di situ, kenapa harus diubah jadi string terlebih dahulu? Karena nilai tadi tipenya adalah angka. Atau kalau di dalam dunia pemrograman istilahnya adalah integer atau number ya. Jadi adalah angka itu integer atau number atau uint dan sebagainya. Tapi kita harus ubah menjadi teks. Nah, teks itu namanya adalah string, jadi kita kasih kode namanya string nilai seperti ini. Nah, dengan satu baris kode lagi kita jalankan, maka kita akan memiliki sistem scoring yang sangat sederhana, yaitu menampilkan skornya saja. Kita coba cari burung hantu. Kemudian kita coba lagi suka mencuri, rakun. Hewan berduri tajam adalah si landak. Kemudian harimau itu adalah yang ini. Kita coba salah satu ya. Hewan yang suka makan wortel, kita coba bebek, ternyata jawabannya salah. Dan yang terakhir hewan yang pintar kungfu panda. Nah, dengan demikian skor kita adalah 5, maka kita akan dilempar ke frame
frame 20 dan skor kita dikalikan 10 secara otomatis, maka nilai kita adalah 50. Nah, apabila betul 6 berarti 60 karena secara otomatis akan dikalikan 10. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan nilai. Apabila nilai ini dalam rentangan tertentu, maka kita akan mendapatkan bintang atau capaian-capaian yang berbeda. Jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan seterusnya. Nah, kita akan membuat fitur tersebut sesaat lagi. Untuk menambahkan halaman skor dengan teknik bintang tadi, di sini saya sudah mengubah sedikit tampilannya biar lebih catchy. Jadi saya menambahkan background, jadi background yang biru tadi saya ubah dengan sedikit penambahan desain sehingga backgroundnya menjadi lebih kelihatan lebih menarik. Nah, di sini untuk menambahkan sebuah konten yang nantinya akan ada bintang untuk menampilkan berapa perolehan pemain, maka di sini saya akan membuat bintang. Nah, untuk membuat bintang di sini saya akan membuat Polystars tool, terus kemudian di situ fill-nya akan saya coba membuat kuning dan saya geser ke bagian bawah. Di situ sudah polygon, kemudian number of side-nya adalah 5. Nah, polygon ini saya ubah menjadi star. Maka kita akan menghasilkan sebuah bintang. Nah, karena bintangnya jelek, kita Ctrl Z terlebih dahulu. Nah, Anda perhatikan ketika star, di situ ada star point, di sini saya tulis 0,6. Terus kemudian maka startnya akan berubah menjadi lebih baik. 0,6 itu artinya si gambar bintang ini masuknya adalah 60% ke dalam ya. Semakin kecil angkanya maka dia semakin runcing nantinya. Nah, setelah satu bintang selesai, di sini saya akan mencoba mempercantik gambar bintang ini. Nah, oh ya, kenapa kok saya mengerjakannya di luar? Karena kalau saya mengerjakan di sini, dia akan ketutupan ya. Karena kalau saya mengerjakannya di daerah stage, dia akan ketutupan karena di sini saya sudah memiliki background yang saya ambil dari MPI komponen, yaitu namanya UI Temp. UI ini adalah user interface, Temp ini adalah template. Maka dari itu saya membuat desainnya ini di luar stage ya, biar mempermudah saya untuk mengedit. Nah, kembali ke bintang ini tadi. Nah, bintang ini akan saya percantik tampilannya. Biasanya untuk mempercantik tampilan, saya menggunakan teknik yang relatif sederhana. Pertama, saya akan membuat linear gradient di sana. Linear gradientnya adalah dari warna oranye, seperti ini. Kemudian ke warna kuning. Ya, alpanya juga saya naikkan menjadi 100. Warnanya kuning seperti ini. Nah, Anda perhatikan ada perbedaan warna yang tidak terlalu besar ya. Jadi ada warna yang gelap menuju ke warna yang terang. Kemudian saya fill-kan di sana. Lock-nya bisa Anda matikan fill-nya. Nah, Anda bisa mengatur di sini dengan cara teknik drag tadi. Nah, selanjutnya apabila Anda sudah mendapatkan bentuk yang Anda inginkan, Anda bebas mewarnainya seperti ini. Terus kemudian saya akan menambahkan sebuah efek bayang-bayang ke bagian bawah. Jadi di sini ini akan saya copy, Ctrl C ya. Ini saya Ctrl C, saya seleksi di sini, saya copy. Terus kemudian warnanya ini akan saya ubah. Misalkan warnanya menjadi solid, jadi saya akan ubah jadi solid. Kemudian warnanya akan saya ubah jadi warna oranye yang lebih gelap ya, bahkan mendekati kecoklatan. Kemudian saya hapus outline-nya dan saya paste in place. Kemudian saya naikkan sedikit. Nah, Anda perhatikan di situ ketika si bintang ini saya naikkan, maka dia ada bayang-bayangnya di sana ya. Jadi seolah-olah membentuk bayangan. Nah, ini saya gunakan arrow tool, pojok-pojokannya saya tarik seperti ini. Saya dekatkan sampai membentuk siku-siku, kemudian saya tarik. Nah, dengan demikian saya memiliki sebuah efek tombol, efek bintang yang timbul. Apabila Anda lihat di Angry Bird dan sebagainya, bentuknya seperti itu. Nah, Anda juga tetap bisa memberikan efek bayang-bayang seperti yang saya lakukan di teks ini ya, ada sebuah highlight dan bayangan. Namun demikian untuk mengurangi kompleksitas dalam tutorial kali ini saya akan membuatnya menjadi lebih sederhana. Nah, bintang ini selanjutnya saya akan seleksi. Kemudian saya akan convert menjadi simbol. Namanya adalah bintang MC. Dan bintang ini akan saya letakkan di bagian tengah layar seperti ini.
Nah, yang perlu diperhatikan dalam sebuah konsep desain bahwa apabila Anda menampilkan warna orange seperti ini, kemudian background Anda juga orange, maka warnanya akan mati. Ya, karena apa? Backgroundnya menyatu dengan objek Anda. Maka di sini Anda harus menambahkan sebuah outline. Jadi outline-nya di sini saya tambahkan di filter, saya tambahkan glow. Glow-nya saya ubah jadi putih. Strength-nya mungkin 2000 biar kuat. Dan blur-nya saya naikkan. Nah, maka saya akan memiliki outline putih di sana. Nah, dia akhirnya memiliki sebuah penyekat antara warna background dengan warna objek, sehingga warna ini tidak akan kelihatan menyatu. Kalau yang sebelumnya masih kelihatan menyatu. Nah, di bintang ini kita akan edit bintang ini menjadi 3 jenis, yaitu bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Kita double klik sekarang si objek tadi. Kemudian kita akan membuat bintangnya tadi 3 berjejer 3 terlebih dahulu. Jadi di sini bintang pertama saya copy, kemudian saya paste in place, saya geser, saya perkecil sedikit di sini. Saya tahan shift, saya miringkan sedikit. Saya turunkan sedikit seperti ini. Kemudian yang miring tadi saya copy, saya paste, saya geser ke sana. Kemudian saya balik dengan cara modify, transform, flip horizontal. Nah, maka kita memiliki efek bintangnya adalah 3, ada 3 bintang seperti ini. Nah, karena efeknya ada 3 bintang, maka kita membutuhkan 3 buah frame. Jadi di frame 1, kemudian kita tambahkan insert keyframe, ini frame 2, kita tambahkan lagi insert keyframe, ini frame 3. Jadi kita memiliki 3 frame. Nah, masing-masing 3 frame ini nanti yang akan kita ubah warnanya menjadi yang berbeda-beda. Di frame 1, tentu saja bintangnya adalah bintangnya cuma 1. Maka warna bintang kedua dan ketiga akan kita ubah menjadi warnanya kita ubah menjadi abu-abu atau grey. Caranya adalah kita seleksi, kemudian kita ubah warnanya menggunakan color palette, linear gradientnya kita ubah jadi keabu-abuan. Nah, seperti itu. Jadi warnanya seperti itu. Warna yang di bawahnya kita ubah warna solidnya jadi warna abu-abu yang lebih gelap. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dengan teknik ini kita bisa pick color. Pick color itu menggunakan color eyedropper ini ya. Kita pick, kemudian kita pastekan di sini. Apabila Anda kurang puas dengan warnanya, Anda bisa fill seperti ini. Secara manual tadi ya. Kemudian warna yang di sini kita pick, kemudian kita pastekan di sini. Nah, maka kita di frame 1, bintangnya dapat bintang 1. Di frame 2, bintangnya adalah bintang 2. Dan kita bintang yang di sini yang akan kita ubah warnanya, kemudian kita ganti jadi linear yang di sini. Locknya bisa kita matikan seperti ini. Dan yang terakhir bintang 3 tidak perlu kita edit. Jadi kita memiliki bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Kita kembali ke scene 1. Nah, karena kita sudah memiliki bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan sebagainya, maka kita membuat tampilan ini menjadi lebih cantik lagi ya. Bintang ini supaya bisa diakses, kita beri instance name. Jadi di situ bintangnya saya tambahkan instance name terlebih dahulu. Saya klik objek bintangnya. Kemudian saya tambahkan instance name. Instance name-nya adalah bintang MC. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan skornya ini akan saya turunkan sedikit. Saya juga akan menambahkan teks, tapi teksnya di sini saya akan menambahkan teks yang statik, jadi static text. Kemudian saya perkecil ukurannya. Dan di sini saya akan tuliskan selamat. Nilai kamu adalah seperti ini. Saya kasih warna gelap ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah Anda memiliki elemen-elemen ini, maka tahapan berikutnya adalah menambahkan kode supaya bintang tadi itu bisa menampilkan 1, 2, 3 menggunakan sedikit logika yang biasanya diistilahkan dengan fuzzy logic. Untuk mengaktifkan bintang ini supaya bisa
sesuai dengan nilai, maka saya klik kembali frame 20 layer kode dan saya buka panel action. Nah, nilai tadi adalah rentang nilainya adalah diperoleh dengan cara mengalihkan skor benar dari kuis dikalikan dengan 10. Jadi apabila nilai maksimal, karena tadi soalnya ada 6, maka 6 kali 10 adalah 60. Oleh karena itu nilai ini kita utak-atik terlebih dahulu supaya memiliki rentang antara 1 sampai 100. Caranya adalah kita tulis nilai sama dengan, kita bulatkan terlebih dahulu. Mathotron ini digunakan untuk membulatkan. Nah, nilai kita bagi terlebih dahulu dengan 60. Artinya, nilai ini kita bagi dulu dengan nilai maksimal, barulah kita kalikan dengan 100. Nah, dengan cara ini, maka nilai itu akan memiliki rentang antara 1 sampai dengan 100. Nah, berikutnya nilai akan ditampilkan ke dynamic text nilai txt. Nah, disinilah kita akan mengatur bagaimana si bintang, movie clip bintang tadi itu akan muncul sesuai dengan kriteria nilai. Sebagai contoh, jika nilainya kurang dari 60 misalnya, maka bintang MC-nya akan kita arahkan ke frame 1. Jadi jika nilainya misalkan 40 atau 30, maka bintangnya hanya dapat 1. Berikutnya adalah bila nilainya itu lebih besar daripada 60 dan nilainya adalah kurang dari misalkan 90, maka bintang MC-nya kita arahkan ke frame 2. Jadi dia dapat bintang 2. Dan yang terakhir, apabila nilainya ini lebih besar atau sama dengan 90, maka dia si bintang MC ini akan pergi ke frame 3. Nah, dengan cara ini kita akan memiliki klasifikasi dari skor, tapi kita visualisasikan melalui bintang tadi ya, bintang 1, bintang 2, atau bintang 3. Dengan teknik yang sama, Anda bisa menampilkan dengan pengkategorian yang lain, misalkan kurang, kemudian ada cukup, kemudian baik, sampai istimewa, dan seterusnya. Anda bisa membuat klasifikasi ini dengan berbagai macam variasi dan dengan berbagai macam penampilan visual. Nah, kita coba simpan terlebih dahulu dengan menekan Ctrl S, kemudian kita jalankan. Nah, apabila tidak ada kesalahan, maka kita bisa mulai permainan dengan klik play. Kemudian apabila kita jawab, terus kemudian nantinya kita akan pilih jawaban salah satunya, misalkan salah. Nah, apabila soal sudah selesai, maka nanti akan ada kalkulasi. Dan nanti kalkulasinya nanti akan menghasilkan sebuah nilai final. Nah, sebagai contoh di situ, selamat, nilai kamu adalah 83. Dan karena nilainya 83, maka saya mendapatkan bintang sebanyak 2. Nah, saya akan Ctrl Enter kembali. Saya akan mencoba sekarang apabila saya betul semua. Jadi ketika betul semua, secara teori saya harus mendapatkan nilai sempurna atau 100, dan saya akan mendapatkan bintang 3. Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Nah, soalnya sudah habis dan nilai kita adalah 10, 100, maaf, itu 100 itu berarti areanya kurang itu ya, area dynamic text-nya, dan kita mendapatkan bintang 3. Nah, ini area teksnya kurang, inilah fungsi dari testing. Jadi kita close, kemudian si dynamic text tadi kita akan areanya akan kita perluas ya. Jadi kita akan tutup terlebih dahulu si action ini dan akan kita perluas areanya. Ya, area dynamic text sudah saya lebarkan untuk angka 100 sehingga dia nanti cukup untuk 3 karakter. Selanjutnya untuk tahapan terakhir adalah kita menambahkan sebuah tombol untuk kembali ke halaman cover atau untuk mengulang permainan. Nah, di sini saya akan klik frame 20 layer content, kemudian saya akan menambahkan tombol home di sana. Jadi di sini saya akan klik MPI komponen library-nya. Kemudian saya akan mencari sebuah tombol home. Jadi di sini saya tulis home. Maka di sana ada button home. Saya drag ke sana. Kemudian saya tambahkan instance name di sini.
saya tulis home btn, dan home btn ini akan saya aktifasi kodenya. Jadi saya klik frame 20, layernya adalah layer kode, dan kemudian kita akan buka panel action, dan di panel action ini kita tambahkan kode yang sangat sederhana, yaitu mpi.click. Yang kita klik adalah home btn, dan yang terjadi adalah kita kembali ke frame 2. Nah, dengan cara ini aplikasi sebenarnya sudah hampir selesai. Kita bisa menyempurnakannya dengan penambahan suara, kemudian kita juga bisa menyempurnakan dengan penambahan login sistem dan sebagainya, dan semuanya sudah ada template-nya di MPI komponen, Anda tinggal mengintegrasikannya saja. Nah, kita coba tahapan terakhir untuk mengetes game ini. Nah, game tepak satuannya sudah muncul. Kemudian kita akan mencoba game tebak satuannya. Kita klik. Di sana ada beberapa soal tentunya, dan soal ini tidak akan saling berulang ya, tidak akan ada soal yang berulang. Selama jumlah soal Anda itu jumlahnya adalah lebih dari soal maksimal, misalkan nih jumlah soalnya adalah 10 dan Anda memiliki 20 soal, maka soal ini tidak akan pernah berulang dan selalu akan memiliki soal yang berbeda-beda di setiap kali kesempatan. Nah, inilah kemudahan yang diberikan oleh MPI komponen. Anda juga bisa menambahkan interface yang lebih bagus lagi. Seperti contoh, apabila Anda ingin jawaban benar dan sebagainya ini menjadi lebih bagus, Anda bisa mengeditnya. Di sini sudah habis soalnya, kita dilempar ke frame 20 tempat nilai itu muncul, dan apabila kita klik tombol home, kita akan kembali ke halaman depan. Nah, sampai di sini tutorial dari wanda.org terkait dengan game tebak satwa. Anda bisa mengekspansi atau mengembangkan lebih baik lagi, lebih lanjut lagi dengan soal yang lebih bervariasi, mungkin soal-soal dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Nah, apabila ada pertanyaan, Anda bisa langsung drop ke kolom komentar, atau biar lebih cepat reply-nya, Anda bisa email saya di wanda@wanda.com. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe apabila belum, agar tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial terbaru dari wanda.org. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.